B semua pihak-pihak terkait sudah ditetapkan semua informasi melalui satu pintu ya, supaya informasi nanti tidak simpang siur, karena sekarang penyebaran media sosial itu ada pihak-pihak yang kurang tepat menyampaikan informasinya, maka kita membijaksanai supaya mengambil informasi melalui satu pintu, yaitu di pos induk. Baik, nanti saya minta keterangan di pos saja ya. Oke, kali ini saya ada di Desa Kalireng ya. Video kedua saya datang ke sini dan kondisinya masih seperti ini dan tanahnya masih gerak seperti itu. Dan kita mau dikawal sama para relawan juga Babinsa yang ada di sini. Oke, ikutin terus video saya di Desa Kalireng, Ratamba, Banjarnegara. Di depan ada Mas Tedong ya. Jadi ini masih siaga dan tidak boleh sembarangan orang untuk masuk ya, karena tanahnya bergerak. Itu. Ini semakin parah. Ini. Oh. Nah, ini geser ya teman-teman, ambles. Oke. Minta nyorot sini dulu, Pak. Jadi seperti ini, jalannya ambles sampai sana, ujung sana. Dan ini masjid apa musola. Oke, kita lewat sini, dikawal sama Babinsa. Nah, ini bisa kalian lihat seperti ini kondisi musolanya. Dan ini rumah warga. Dan rumah ini sudah nggak ada orangnya ya, Pak ya? Ini udah dikosongkan. Ini udah dikosongkan. Orangnya udah dievakuasi. Ini adalah untuk kita memberi contoh lah. Kalau kita memang harus bersahabat dengan alam, harus menjaga alam kita. Ya, ini ada larangan, tidak boleh masuk. Oke. Masih, Pak. Isi, Pak. Oke. Area pemakaman juga terdampak, Pak? Nah, sementara ini masih rapat, jadi nggak ada retakan-retakan, Enggak. tapi di sebelah baratnya. Di sebelah baratnya. Apa ini sebelah baratnya makam itu sudah terjadi retakan-retakan dari ada tanah. Kita masuk area pemakaman di Desa Kalireng. Kita harus hati-hati, jalannya berlumut. Ini masih ada arus listrik nih kayaknya, kabel listrik. Nah, bisa kalian lihat di depan ada rumah yang hancur sebagian, dan yang satunya kayak mau roboh, udah roboh sih. Ya. Ini rumah-rumah yang Terdampak ya. imbas dari pergeseran tanah atau pergerakan tanah di Dusun Kalireng ini, teman-teman. Pak, ada berapa rumah, Pak, yang hancur ini, Pak? Ini terdiri dari 21 kakak, 61 jiwa. 61 jiwa. Kalau rumahnya, jumlah rumahnya nggak tahu, Pak. Jumlah rumahnya sekitar 20-an. 20-an. ya. Ya, nanti lebih jelasnya Di data pos di ya. atas itu. Ini berarti amblesnya dari ujung sana, Pak? Yang mana? Yang dari itu. Nah, itu Lereng, patahan-patahannya. Nah, cincin patahnya di situ. Oh. Ini ke atas sana. Nah, ini Oke, bisa di atas apa? Di atas kumpulan tanah yang sudah gerak. Gerak ya. Ini, teman-teman. Ini ada satu rumah yang masih utuh, cuman posisinya tetap sama dengan ini di atas apa? Tanah yang gerak. bergerak. Tanah bergerak. Kenapa disebut bergerak? Karena patahannya di sana. Cuma di belakang. Ini Berarti ini tiap harinya masih ada pergerakan, Pak? ada. Jadi kalau masuk ke situ saja itu seperti pusing, Oh. kepala seperti pusing karena geraknya pelan. Pelan banget ya. Pelan. Oh iya. Ini Berarti gerak. ini garisnya ini ya? Itu sebelah sininya rumah, Hmm. itu yang tadi kita lewat. Ya. Lewat situ. Terus ke sana. Ini naiknya ke sana tuh. Bawah. Nah, ke sana turun. Sampai ke sungai sana, bawah sana. Ya. Ini larinya ke sungai. Sungai. Dan itu, teman-teman, kalau teman-teman lihat
di lereng itu ada patahan ya, patahan. Jadi ini. Oh iya. Ini bunyi ya? Gerak gitu ya? Masih ada bunyi benda jatuh, jadi tanahnya menandakan gerak. Ini seperti ini. Bisa kalian lihat lebih dekat. Oke, kita ngikutin arahan dari komandan. Oh, tadinya nggak kayak gitu, Pak. Nggak membentuk ini. Nggak membentuk celah kayak gitu, nggak. membentuk celah. Ini kan patah ini. Oh, patah ya? Banyak ke sana. Ini sampai terangkat ya, Iya. patah gitu. Teman-teman, betapa dahsyatnya ini pergeseran tanah ini. Jalur Ini ke jalur sana. patahannya nih. Patahannya ke sana. Ya Allah. Nggak kebayang. Sampai printing. Oh iya, ini patahan juga yang sebelah sana. Ini ada sebuah rumah ya. Ini juga orangnya sudah dievakuasi, Pak. Oke. Di samping rumah ini terlihat jelas patahan tanah yang terus bergerak. Nah, ini udah dikasih pagar biar orang-orang tuh nggak bebas masuk. Patahannya seperti ini. Patahan jalurnya sampai ke rumah-rumah yang terdampak di sana. Ini. Jalurnya ke sini. Ya Allah. Ini sampai sana. Sampai ujung sana, Pak. Ya. Sampai sungai sana bawah. Sungainya arahnya ke jembatan Bojong. Oh iya. Berarti ini ada berapa meter amblesnya, Pak? Wah, hal itu kedalamannya yang tahu BNPB. Iya. Ini ada alatnya untuk Iya. mengukur. Ini dalam soalnya ya? Dalam. Ini punduk Mas. Iya, ini pundukan Iya. ini. Bisa ambles. Kalau dilihat dari sana kan jelas lereng. Iya. Jadi ini pergerakannya ambles ke bawah ya, Pak ya? Jadi seperti apa ya? Kayak pusara itu loh. Oh. Ini kayaknya ke sana, yang sana ke sini. Mm-mm. Ini tebing sana. Iya. Retak-retak seperti itu. Ini kan dulunya JUT nih, Jalan Usaha Tani nih. Ini. Ke sananya. Iya, ke sana. Gimana hilang ini kena apa? Bukan tanah, ini hilang. Jadi pesan saya untuk pemirsa dan untuk diri saya sendiri, Ya. ya, mari kita bersinergi dengan lingkungan alam sekitarnya, karena kalau kita tidak menjaga alam, jangan minta dijaga diri kita ya. Iya, Karena benar. salah satu ingin menjaga diri ya menjaga alam dengan cara menanam pohon, jangan menebang pohon sembarangan, Iya. terus jangan buang sampah sembarangan. Ya, mari kita atur ulang tata letak apa tanaman-tanaman yang harus ditanam. Seperti itu, dan mari kita bareng-bareng untuk menjaga kebersihan, karena katanya kebersihan sebagian daripada iman. Iya. Ya, mari kita bareng-bareng bagaimana definisi bersih itu supaya mengakibatkan keamanan dan keselamatan kita beserta keluarga kita di lingkungan kita. Mungkin Amin. seperti itu saja. Iya. Tetap menjaga ekosistem alam ya. Ya, betul. Iya. Soalnya untuk di sini tuh nggak ada pepohonan yang gede, itu nggak ada ya, Pak? Ya, sementara adanya kayak gini, Iya, Pak. iya. Bisa dilihat Iya. adanya seperti ini, karena di sini kan kebanyakan tanamannya sayur. Sayur ya, benar. Sayur. Gunakan untuk ini pertanian Pertanian. Ya, sayur. pertanian sayur, Pak. Dari patahan yang sebelah sana itu Iya. muter, pokoknya di bawah patahan semua itu bergerak. Jadi ini masih posisinya bergerak, meskipun pelan, tapi dia bergerak. Seperti tadi yang jenengan dengarkan di sana, Iya. ada Iya, iya. bunyi suara-suara reruntuhan, itu nggak terlihat, tapi dia selalu bergerak. Gerak. Selalu bergerak. Makanya kita dari pihak pemerintah, dari instansi terkait selalu menghimbau supaya jangan ada yang masuk ke zona merah, apalagi di tempat titik vital seperti itu, meskipun rumah yang itu kelihatannya kan masih Kokoh. kokoh Iya. Iya. tapi itu rumah itu di atas Tanah gerak. tanah yang bergerak. Iya. Jadi lebih baik Hindari cari lah. amannya. Iya. untuk menjaga kemungkinan Ya. ya, Karena menghindari kemungkinan itu nggak bisa ditebak. ya, kita menghindari hal-hal terburuk ya teman-teman. Jadi lebih
Oke, kita mau keliput yang sebelah sana. Karena kemarin belum kayak gitu ya, tapi setiap hari bergerak. Jadi pergeseran tanahnya itu tiap hari bergerak. Bangunannya juga berubah. Seperti itu. Jalan licin banget. Ini kita melewati pemakaman umum di Desa Kaliireng Ratambah. Nah, ini kemarin ini belum kayak gini. Ini udah. Iya, tinggal satu tiang. Ini tinggal satu tiang, guys. Ini pas kemarin tuh belum kayak gini kan. Ini udah parah banget. Ini ada polis lain ya, dilarang melintas kecuali yang berkepentingan atau yang bertugas. Lewatnya mana, Pak? Oke. Ini udah parah banget. Oke, kita lewat sini. Di sini juga dikosongkan, Pak. Ini kosong semua. Sampai ke yang bawah atas pos sana ya. Ini kosong. Ini masih ya. Tapi kalau siang kalau malam dia udah seperti. Iya. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Waspada soalnya. Ini kan dibagi saja. Iya. Tali lah. Iya. Kalau dia besok mengencang berarti ini gerak. Iya. Tapi untuk yang tanah sini enggak ya? Sini kemungkinan enggak. Enggak. Iya, enggak. Batasnya yang sana itu. Lembaga sana. Lempengan yang sana ya. Ini gerak ya, ini udah gerak. Ya. Berarti ini ikut ini pondok pesantren juga nih bangunan ini. Ini bangunan pondok pesantren yang sekarang ya terdampak dari pergeseran tanah. Ini aja belum jadi bangunannya ya. Bangunan baru. Bisa dilihat tuh. Udah parah banget. Kemarin belum kayak gitu. Ya mudah-mudahan tanah gerahnya segera berhenti dan Desa Kaliireng segera membaik, amin ya. Karena ini juga ya ini ya, karena namanya alam kita tidak tahu dan tidak bisa diprediksi seperti itu. Intinya mari kita bersama menjaga alam, ekosistem alam ya. Ini udah seperti ini, bisa kalian dilihat di video saya yang pertama kesini. Ini belum seperti ini. Ini udah ambruk malah. Dan ini ada polisi lain dilarang masuk ke sana. Wah, ini malah patahannya parah ya, Pak ya. Ke sana. Wah, ini. Pas saya kemarin itu belum Pak. Belum. Gerak terus ya. Iya. Kemarin pun rumahnya masih kokoh. Ini kayak gini. Berarti ini ambles sampai sana. Iya, ini sana. Ini Patahannya. Oh, ini. Tanah patahannya ya? Iya. Ini. Dalam nih. Ini ada 1 meter. Dia tanah di sini, yang sini ke sana. Ke sana ya. Air yang mengalir. Melakukan tour guide aman di lokasi bencana.
mohon Bapak berikan harapan pada teman-teman yang menyaksikan ini, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya karena ada pertanyaan yang harus saya jawab, maka akan saya jawab. Ya, pesan ya. Pesan dan harapan, Pak. Harapan. Ya. Pesan saya, mari kita menjaga lingkungan di sekitar kita, menjaga lingkungan hidup kita, seperti pohon, tanaman-tanaman yang memang harus kita rawat, kita jaga. Kemudian untuk ke depan, ya mari kita sama-sama saling bersinergi antara satu pihak dan pihak yang lain supaya menciptakan lingkungan yang lestari, supaya kita bisa meminimalisir bencana alam. Memang bencana sudah ditetapkan sama yang kuasa, tetapi kita sebagai manusia alangkah baiknya kita berdoa dan berusaha. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya apabila saya banyak kesalahan dan berkata yang tidak tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas bantuannya hari ini. Semoga menjadi amal ibadah Bapak yang nantinya akan menjadi amal jariah, Pak. Amin. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk kondisinya setiap harinya tanahnya bergerak. Mudah-mudahan tanahnya cepat berhenti dan desa Kaliireng cepat pulih kembali. Amin. Oke, buat semuanya jangan lupa bantu share, subscribe, dan like-nya. Saya Story pulang undur diri dari kota Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya minta penjelasan tentang kronologi dan sebagainya. Mungkin korbannya berapa dan sebagainya, Pak. Intinya dijelaskan aja gitu. Terkait dengan kronologi, sebenarnya kejadian itu sekitar jam 2 pagi Selasa dini hari, tapi kebetulan dari warga sudah ada merasakan tanda-tanda pergerakan tersebut dari sore Senin sore. Ya, jadi jam 2 sampai jam 3 pagi baru ada kejadian yang sudah lumayan terasa. Terus inisiatif warga langsung mencari tempat yang aman. Terus untuk paginya itu langsung evakuasi warga beserta barang-barang yang ada di lokasi. Jadi evakuasi warga waktu itu sekitar mulai jam pada subuh sampai sekitar jam 9. Kebetulan masih di area tersebut masih bisa dilewati kendaraan untuk angkut-angkut barang. Tapi sekitar jam 9, jam 10 lokasi tersebut sudah agak lebih dalam. Jadi akses untuk kendaraan sudah tidak masuk. Jadi itu masih terus bergerak sampai sekarang, Pak? Iya, masih sampai sekarang setiap harinya masih ada gerakan tanah yang mengakibatkan beberapa rumah ikut terdampak. Ada berapa rumah, Pak, yang total yang rusak parah gitu, Pak? Dari sampai hari kemarin sekitar ada 17 rumah yang 2 fasilitas umum, musola dan pondok. Yang rusak parah data pertama 13 rumah, yang 2 terancam, tapi yang 2 itu masih di lokasi yang sama. Jadi untuk sekarang ya sudah 17 rumah termasuk fasilitas. Untuk warga sendiri yang tinggal di situ apakah sudah direlokasi atau gimana, Pak? Untuk warga sendiri dari awal memang sudah dievakuasi. Sudah tinggal di tempat keluarga-keluarga yang di tempat yang aman. Berarti total ada 17 rumah. Kalau untuk luas wilayah yang terdampak itu kira-kira berapa meter persegi atau berapa hektar gitu, Pak? Untuk luas wilayah yang terdampak di situ ada sekitar kurang lebih 6 hektar. 6 hektar mulai dari ujung sampai ujung, terus dari sekitaran tebing sampai pemukiman warga yang terdampak itu sekitar 6 hektar. Nah, untuk penyebab tanah itu amblas atau bergeser gimana, Pak?
Ada penjelasannya logis atau gimana? Ini menurut kajian geologi, memang kebetulan di lokasi tersebut sesar, jadi lempengan yang mungkin patah. Jalur lempengan gitu. Iya, jalur lempengan. Jalur lempengan dari mana Pak? Dari atas sampai Dari bawah atas, sungai. dari yang atas sampai bawah sungai. Nah, kalau untuk tindak lanjut dari pihak desa dan pihak pemerintah di Pejawaran sini gimana Pak? Untuk menanggapi menindaklanjuti hal tersebut. Apakah nantinya warga di situ akan direlokasi atau gimana Pak? Terkait dengan dampak pergeseran tanah terkait dengan penduduk, terutama yang rumahnya rusak, kami sedang mengajukan ke pemerintah daerah untuk mengadakan relokasi atau pertama ini membuat huntara, nanti untuk direncanakan untuk hunian tetap yang nanti direncanakan berikutnya. Nah, hunian sementara ini alhamdulillah kemarin dengan warga kita sudah berkumpul. Ada beberapa warga yang 10 warga minta hunian sementara yang ditempatkan, ada beberapa yang di rumah di tanah sendiri, dan ada beberapa yang mungkin nanti pinjam atau menempati rumah punya saudara. Terus sempat warga yang tidak minta huntara karena yang bersangkutan punya rumah lebih dari satu, seperti itu. Itu paling kita ke depan yang terdampak ini, yang terutama rumahnya rusak, nanti kita ajukan sebetulnya kita ada hunian tetap untuk mengganti yang rumah mereka yang mereka tinggali yang sudah rusak, itu seperti itu. Dan untuk masalah jalan ini kan jalan utama ya Pak ya, jalan utama menuju ke Karangkobar. Ini nantinya mau dipindah atau gimana Pak? Itu adalah pembahasan nanti terkait dengan jalan. Kita yang penting ini penanganan pengungsi dulu. Setelah kita nanti prosesnya selesai, penanganan pengungsi tidak ada permasalahan. Yang penting masyarakat itu tidak kapiran lah, tidak kapiran. Setelah itu ada ya mungkin dari dinas-dinas terkait ada kajian khusus layak atau tidak terkait dengan fasilitas umum jalan Karangkobar Batur itu bisa dilewati lagi di titik yang sama apa tidak. Ya, alhamdulillah untuk musibah ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya Pak ya. Tidak ada korban jiwa itu. Hanya kerusakan bangunan ya Pak ya. Betul. Kalau untuk penanganan, maksudnya bantuan logistik atau gimana? Apakah ada yang masuk Pak? Alhamdulillah dari dinas, dari relawan, insya Allah sampai hari ini masih pengalir itu seperti itu. Nah, memang ada beberapa mungkin kebutuhan, tapi alhamdulillah dari dinas-dinas terkait bisa mencukupi atau mensupport seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ini penjelasan resmi ya Pak ya dari pihak desa Ratamba ya Pak ya. Nah, ini untuk harapan dan pesan mungkin Pak ke pemirsa atau ke masyarakat umum gitu Pak, silakan. Pak Kades apa saya? Matur nuwun. Yang jelas masyarakat terutama yang di wilayah atas ini, karena kita di wilayah rawan istilahnya pergerakan tanah atau longsor dan lain, untuk lebih waspada. Harapannya Pak ke depan, maksudnya pesan dan ini ke masyarakat biar untuk misalnya menjaga lingkungan atau gimana? Terkait dengan lingkungan, seyogyanya ya apabila ada lahan pertanian untuk ditanami pohon-pohon yang keras dan sekedar ya yang ininya untuk mencegah ada erosi. Oke Pak, mungkin seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya dan keterangannya. Yang mudah-mudahan saya pribadi turut prihatin dengan musibah ini. Ya semoga kedepannya untuk warga atau untuk lingkungan sini tetap aman, terkendali dan tidak terjadi musibah yang tidak diharapkan. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Matur nuwun.